Ambiar, kita tahu beberapa waktu yang lalu kita kehilangan seorang musisi tanah air, almarhum Lucky Wijaya yang menghembuskan nafas di usia 49 tahun. Ya. Beberapa waktu yang lalu kita hadirkan sang sahabat dan kali ini sahabat lainnya akan memberikan kesaksian bagaimana tentu saja hal baik yang ia terima sepanjang almarhum hidup. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan ini dia, Didi Riyadi. Sehat ya? Alhamdulillah. Baru pulang umroh nih. Wih, mudah-mudahan. Lagi masih struggling sama jet lag. Oh masih, oke. Sebenarnya lagi agak kurang fit, cuman ya banyak hal yang mesti diselesaikan setelah Lucky nggak ada. Jadi ya begitulah, masih terus kerja keras. Kami turut berbelasungkawa, kami selalu mendoakan semoga almarhum husnul khotimah dan terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu pagi hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Kasih lihat terlebih dahulu untuk Sobat Ambiar, ini dia kepergian dari almarhum Lucky Wijaya yang tentu saja berikan dalam pasti dan juga banyak kenangan dari almarhum untuk Didi Riyadi. Ini dia. Silakan. Kabar duka yang menyelimuti dunia musik tanah air masih menyisakan kesedihan yang sangat mendalam, terutama bagi para personel band Elemen. Vokalisnya Lucky Wijaya diketahui menghembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 25 Januari 2026 lalu. Hal tersebut membuat Didi Riyadi sebagai sahabat terkejut dan linglung saat mendengar berita kepergian almarhum. Pasalnya, Didi mendengar kabar duka tersebut saat ia baru tiba di Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Saat itu sedang melaksanakan ibadah umroh ya, atau Ya, kabarnya? udah. Jadi begitu nyampe di Madinah malam dari train station ke hotel, dalam perjalanan itu malam pertama nyampe itu saya di jalan itu baru dapat kabar kalau Lucky udah nggak ada. Dan ya, jujur bingung ya, bingung kayak ini apa ya, ini gimana ya gitu loh. Berusaha untuk bisa meregulasi emosi gitu kan, dan kedukaan gitu, kesedihan gitu. Karena aduh, pas lagi berjarak lagi nih, gitu. Saya nggak ada di situ gitu loh. Saya nggak bisa lihat. Gitu. Jadi saya bilang, ya Tuhan, saya harus apa ini? Gitu loh. Hal yang paling penting akhirnya yang bisa saya lakukan selama di sana ya mendoakan, sholat jenazah, dan saya mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi yang saya atasnamakan almarhum. Iya. Dapat kabar pertama kali dari siapa? Jadi saya punya 2 handphone. Handphone yang biasa saya pakai memang mati, dimatiin. Saya matiin, memang nggak aktif karena Salah kali ya, Mas. ya ini saya mau fokus ibadah nih. Jadi ya kerjaan atau hal-hal yang kayak begini itu duniawi lah, nanti dulu lah gitu loh. Saya betul-betul mau fokus ibadah. Handphone saya yang aktif itu cuma 1. Dan itu bukan handphone yang memang biasa, yang umum gitu ya, yang general gitu. Nggak semua orang tahu. Nggak semua orang tahu gitu. Nah, dapat kabarnya itu di situ gitu loh. Dan dapat kabarnya dari Arya. Arya ini siapa? Gitaris. Oke. Gitaris saya. Di Lucky udah nggak ada. Udah sesingkat itu aja. Dan ternyata semua anak-anak pun juga mendapatkan berita yang sama. Hanya itu. Jadi informasi sebelumnya kita nggak tahu. Masuk IGD-nya, anfalnya mungkin. Terlalu mendadak ya? Nggak bener-bener nggak tahu. Kita pokoknya semua itu taunya udah nggak ada aja. Udah gitu. Beberapa waktu yang lalu Mas Ferdi Tahir pun datang ke sini sebagai bintang tamu dan beliau pun menceritakan bahwa semuanya begitu mendadak. Ya. Pun juga masuk rumah sakit tiba-tiba. Ya. Tapi kan kalau sakitnya memang sudah cukup lama ya. Sakitnya udah cukup lama. Almarhum tidak pernah menceritakan secara detail dan terbuka tentang apa yang sedang diderita. Tapi seperti yang dari kemarin teman-teman media tanya, saya sampaikan
akhirnya seiring berjalannya waktu perubahan fisik memang tidak bisa bohong ya. Semakin menyusut. Dari situ mulai cerita pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit gitu. Ceritanya pun juga bukan ceritanya biasa aja. Terlihat bahwa almarhum tidak mau bikin teman-temannya sedih, nggak mau Khawatir, bikin kepikiran teman-temannya khawatir apa segala macam. Tapi setelah itu di belakang gitu ya, saya kan kalau tur pasti sekamar sama Ferdi ya. Kita suka ngobrol, Di, Lucky ini parah juga ya. Iya, gue juga kaget. Ternyata separah ini gitu. Dan di momen itu ya kita berpikir maksudnya, aduh, mesti gimana ya kita, mesti ngapain gitu loh. Dia selalu tampil maksimal gitu ya, dan nggak mau bersembunyi di balik alasan bahwa dia lagi sakit dan lain-lain. Itu yang membuat kita juga jadi Semangat. isi oke gitu. Kayaknya oke. Walaupun kondisi fisiknya tuh naik turun gitu loh. Naik turun gitu. Puncaknya itu tahun baru, Elemen Show tahun baru kemarin. Kemarin ya. Puncaknya. Feeling saya udah nggak enak sebenarnya. Karena kondisinya terus menurun. Jalan ke gate, itu tiba-tiba di tengah jalan habis napas dia. Habis napas, membungkuk dia. Membungkuk habis napas. Itu terjadi di depan mata saya. Shock gitu, kaget. Saya nggak pernah merasa setakut itu. Nggak pernah merasa setakut itu. Dia pegang bahu Ferdi. Jalannya jangan cepet-cepet. Tungguin gue. Oh ya, yeah, it's okay. Ya, kita tunggu. Ayo, kita jalan ke gate, mengikuti ritme dia jalan gitu ya. Dan selama penerbangan, satu row duduknya sama saya. Dia di pojok dekat jendela gitu ya. Saya nggak pernah merasa setakut dan sekhawatir itu. Dan momen habis napas itu beberapa kali saya tangkap gitu loh dengan mata saya, yang saya dalam hati itu ini sangat mengkhawatirkan gitu loh. Feeling saya betul-betul nggak enak gitu loh. Walaupun pada saat show semua oke. Kita masih ngakalin repertoar. Supaya yang dia nyanyi itu agak di part yang dia banyak nyanyi itu agak di belakang biar ada powernya. Kalau di depan tipis powernya nggak. Adit, Arya, Ibang itu bantu backing. Karena kalau almarhum sendiri tipis suaranya. Didi tadi bilang bahwa gue udah ada feeling. Ya. Menepis segala macam feeling untuk itu kan juga nggak mudah ya. Tapi melihat kondisi yang dilihat secara langsung juga. Ya. Makanya saya posting di Instagram tuh ada kata-kata saya bilang, ya memang tidak mudah menerima kenyataan yang ada gitu ya. Fakta bahwa saya harus kehilangan lagi figur yang menjadi pilar utama adanya Elemen. Karena yang pertama almarhum Roni, yang kedua sekarang almarhum Lucky gitu. Nggak pernah ada, walaupun kondisi almarhum sakit dan lain-lain, saya nggak pernah ada kepikir yang dia passed away nih apa. Enggak, sama sekali enggak. Tapi tahun baru kemarin itu saya jujur ada feeling memang kurang enak. Dan ketika takziah ke keluarga, saya ngobrol, diskusi, kakak perempuannya Mbak Ria cerita panjang lebar gitu. Yang dia utarakan itu dia justru merasa kecolongan. Kecolongannya, almarhum pernah ada di kondisi yang lebih buruk dari ini. Wow, nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu ya, pihak keluarga pasti tahu gitu. Ya, selain keluarga ya. Ya, napas habis, bicaranya udah pelok gitu ya, dan
pokoknya jauh lebih buruk dari ini dan bahkan sempat koma. Dan Ini saya kutip bahasanya kakaknya ya. ya. Tapi lo hidup gitu. Ini kalau lihat runut kejadian yang ini tuh nggak seburuk yang waktu itu. Gitu. Tapi kok lo lewat? Dan ini Didi sama teman-teman tuh baru tahu lewat pengakuan kakaknya almarhum. Baru tahu bahwa pernah melewati kondisi yang jauh lebih buruk. Di tahlilan kemarin terakhir yang ke-7, kita anak-anak elemen itu pulang paling terakhir, pulang paling malam karena kita duduk bareng semua dengan kakak-kakaknya almarhum. Diceritakanlah kronologisnya. Dan ya itu yang saya kaget gitu ya. Bahwa yang semua yang diceritakan Mbak Ria, kakak dari almarhum itu, saya juga kaget gitu loh. Karena nggak tahu. Ternyata almarhum pernah ada di kondisi yang jauh lebih buruk, yang keluarga pikir, wah ini lewat nih. Oke. Enggak, survive gitu. Survive. Nah yang kemarin ini, itu betul-betul dia bilang, enggak. Kondisinya tuh nggak seburuk yang kemarin, Sebagai, yang lalu. ya, sebagai sahabat pasti merasa kecolongan, yang pernah merasa kayak, wah ini gue nggak tahu, ini gue baru tahu sekarang. Ya, karena ya itu tadi ya, Keluarganya juga nggak cerita kali ya, Mas. nggak pernah ada almarhum. Makanya tadi saya bilang, almarhum itu nggak pernah secara gamblang menceritakan ceritanya tuh kayak di cicil lah, di pirit. Ya gue lagi sakit ini apa segala macam. Tahu pas almarhum cuci darah gitu, sering melakukan cuci darah. Kita harus tahu. Karena berhubungan dengan kondisi fisik almarhum Dan jadwal. dan jadwal elemen. Pasti pokoknya kita sampai hafal tuh ya kalau udah jadwal cuci darah apa segala macam gitu ya. Setelahnya drop. Arya yang sering berhubungan ya, kontak gitu dengan almarhum karena untuk urusan kontrak, untuk urusan cash flow, aset digital, elemen dan lain-lain mereka yang urus gitu ya. Pasti ngomongnya Ngelantur. ngaco, kayak ngelantur apa segala macam. Nah, Cuci darah. abis itu baru Iya. tunggu beberapa saat baru oke lagi, baru bisa Sudah mulai stabil bisa ya. stabil lagi gitu. Baik, Sobat Ambiar, tadi Didi juga sempat cerita bahwa sempat takziah juga, pun kita mau kasih lihat ini setelah pulang umroh, Didi Riyadi juga langsung datang ke makam almarhum. Ini setelah berapa hari Mas Didi datang ke kuburan almarhum? Saya landing itu hari Kamis pagi. Saya cuman ya ada proses nunggu barang segala macem lama kan, pulang sehari sebelum kepulangan saya udah kontak Arya gitu. Begitu saya sampai, saya mau langsung nyekar ke makam. Oh iya Di, nanti dibantu diaturin semuanya, ya udah. Udah begitu landing, saya langsung pulang dulu sebentar, habis itu langsung ke Oke, tidak langsung bisa nyekar, gitu. melepas untuk terakhir kalinya, artinya menyolatkan secara langsung walaupun tadi cerita bahwa di sana juga di Tanah Suci. Oh ya, dan Al-Quran yang saya wakafkan di Masjid Nabawi itu ada ketika setelah saya taziah di rumahnya, istrinya bicara sama saya. Begitu saya mau pulang, terima kasih banyak ya sudah mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi. Dia bilang, ya nggak perlu terima kasih lah, saya melakukannya tulus kok gitu ya. Karena setelah sehat, keinginan almarhum itu memang pengen ke sana. Pengen ke Masjid Nabawi. Gitu. Jadi ketika datang ke makam almarhum, apa yang terlintas dalam pikiran seorang Didi Riyadi? Lebih dari 20 tahun bersama-sama, hampir 30 tahun bahkan. Rasanya masih campur aduk gitu ya. Masih ada pertanyaan gitu loh. Kenapa gitu loh. Kenapa
harus secepat ini pergi gitu loh. Yang gue pikir kita masih bisa bareng terus. Di tahun ini Elemen usianya akan 27 tahun. Nanti tanggal 14 Februari. Saya memang nggak pernah mau gitu ya. Cukup ditinggal almarhum Roni Setiawan itu udah cukup gitu loh. Tapi yang paling penting adalah kepergian almarhum, dia udah nggak sakit lagi. Iya. Karena kalau diteruskan, saya khawatir hal yang akan lebih buruk pasti dia akan alami, dia harus go through itu, ya kasihan juga gitu. Satu pertanyaan, kenapa? Baik, Didi Riyadi, kita akan memberikan kesempatan Didi Riyadi dalam suara kerinduan. Silakan. Kenapa? Mungkin bisa bertanya secara langsung walaupun tidak mendapatkan jawaban, tapi seandainya bisa menyampaikan sesuatu, satu kalimat, dua kalimat, apapun yang terlintas di dalam isi hati untuk almarhum Lucky Wijaya. Silakan angkat teleponnya dan sampaikan. Ki, yang penting lo udah nggak sakit lagi, hidup lo pasti akan jauh lebih baik di sana. Titip salam untuk almarhum Roni Setiawan. Insya Allah Elemen akan gue jaga terus. Mungkin ini adalah jalan dari lo untuk gue mulai lebih banyak lagi kerja keras dan fokus untuk ngurusin Elemen sampai dengan selesai. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi. Amin, amin, amin. Didi Riyadi,